Tahun 1219, sebuah tahun yang akan dikenang dalam sejarah. Angin berbisik tentang harta yang tak terhitung jumlahnya. Angin ini membawa cerita dari masa lalu, kisah tentang kekayaan yang tersembunyi di balik dedaunan hijau. Mereka menceritakan tentang pulau rempah-rempah, sebuah negeri di mana cengkeh dan pala tumbuh seperti kerikil. Pulau-pulau ini adalah surga tropis yang dipenuhi dengan aroma rempah-rempah yang memikat. Rempah-rempah ini sangat berharga di seluruh dunia. Mereka adalah emas dari timur, komoditas yang dicari oleh banyak bangsa. Mereka membumbui makanan dan mengharumkan udara. Setiap butir rempah membawa cerita, setiap aroma membawa kenangan. Pedagang dari jauh melakukan perjalanan selama berbulan-bulan untuk mendapatkan harta karun ini. Mereka menantang lautan yang ganas dan badai yang tak terduga. Di antara mereka adalah Portugis, bangsa pelaut dari barat yang jauh. Mereka adalah penjelajah yang berani, selalu mencari tanah baru dan kekayaan baru. Mereka telah mendengar panggilan dari timur. Kisah-kisah tentang kekayaan yang tak terbayangkan menarik mereka seperti magnet. Mereka berusaha untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah dan mengklaim kekayaannya untuk diri mereka sendiri. Mereka ingin memonopoli pasar dan menguasai jalur perdagangan. Kapal-kapal mereka, dihiasi dengan salib dan meriam, tiba di perairan Malaka. Mereka datang dengan kekuatan dan ambisi yang besar. Mereka dipimpin oleh Diogo Lopes de Sequeira, seorang laksamana yang ambisius dengan impian penaklukan. Dia adalah simbol dari semangat penjelajahan Portugis. Dia ingin bertemu dengan Sultan Malaka. Pertemuan ini adalah momen penting dalam sejarah. Kesultanan Malaka berdiri sebagai kerajaan yang bangga dan makmur, sebuah pusat perdagangan yang ramai dan kaya. Letaknya strategis di gerbang menuju Pulau Rempah-Rempah. Malaka adalah kunci untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Pelabuhannya yang ramai dipenuhi dengan kehidupan. Kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia berlabuh di sini. Pedagang dari Cina, India, Arab, dan lainnya berkumpul di pasarnya. Pasar ini adalah tempat pertemuan budaya dan perdagangan. Sultan, seorang penguasa yang bijaksana dan adil, menyambut semua yang datang dengan damai. Dia adalah pelindung dari keragaman dan kemakmuran. Namun, dia waspada terhadap Portugis. Dia tahu bahwa niat mereka mungkin tidak sebaik yang mereka katakan. Niat mereka tampaknya jauh dari baik. Ada ketegangan yang tak terlihat di udara. Mereka berbicara tentang perdagangan, tetapi mata mereka mengkhianati rasa lapar akan kekuasaan. Udara berderak dengan ketegangan. Setiap kata yang diucapkan penuh dengan makna tersembunyi. Nasib Kepulauan Melayu tergantung pada keseimbangan. Setiap keputusan yang diambil akan menentukan masa depan wilayah ini. Portugis datang dengan arogan. Mereka menuntut perjanjian. Mereka ingin mendirikan pos perdagangan di Malaka. Tuntutan ini merupakan penghinaan bagi Sultan. Malaka tidak perlu izin untuk berdagang. Itu selalu menjadi mercusuar perdagangan bebas. Sultan, dibimbing oleh para penasihatnya, menolak. Ini membuat marah Portugis. Mereka menunjukkan taringnya. Mereka mengancam perang. Portugis meremehkan tekad orang Malaka. Mereka tidak memahami kebanggaan yang mengakar dari masyarakat pejuang. Malaka tidak akan tunduk pada ancaman. Mereka akan mempertahankan kedaulatan mereka. Panggung disiapkan untuk bentrokan peradaban. Gendang perang Malaka mulai terdengar. Mereka bergema di seberang selat, panggilan untuk mengangkat senjata melawan gelombang yang datang. Rakyat Malaka bersatu. Mereka berdiri di belakang Sultan mereka. Mereka siap untuk bertarung. Mereka siap mati untuk tanah air mereka. Di antara mereka adalah tokoh-tokoh legendaris. Hang Tuah, laksamana yang pemberani, mempersiapkan armadanya. Kesetiaannya kepada Sultan tidak tergoyahkan. Dia akan memimpin angkatan laut Malaka melawan kapal perang Portugis. Portugis melepaskan amarah mereka. Armada besar mereka, yang terdiri dari kapal-kapal perang yang kuat, mendekati pantai Malaka dengan niat yang jelas untuk menaklukkan. Kapal-kapal mereka, yang dipersenjatai dengan meriam yang kuat, membombardir pantai Malaka tanpa henti. Suara dentuman meriam menggema di seluruh wilayah, menandakan dimulainya serangan brutal. Udara dipenuhi asap dan api, menciptakan pemandangan yang mengerikan dan menakutkan. Langit yang sebelumnya cerah kini tertutup oleh asap tebal dari ledakan meriam. Orang-orang Malaka, meskipun terkejut dengan keganasan serangan itu, tetap berdiri teguh. Mereka tidak gentar menghadapi musuh yang datang dengan kekuatan penuh. Mereka membalas tembakan dengan meriam dan lantaka mereka sendiri, senjata putar tradisional mereka.
Setiap tembakan yang dilepaskan adalah simbol perlawanan dan keberanian mereka. Para pejuang Malaka bertarung dengan keberanian yang tak tertandingi. Mereka menunjukkan semangat juang yang luar biasa, meskipun menghadapi musuh yang lebih kuat dan lebih berpengalaman. Mereka tahu setiap jengkal garis pantai mereka. Pengetahuan ini memberi mereka keunggulan strategis yang sangat penting dalam pertempuran. Mereka menggunakan pengetahuan mereka untuk keuntungan mereka, memanfaatkan setiap sudut dan celah untuk melawan musuh. Mereka memancing kapal-kapal Portugis ke perairan dangkal, di mana kapal-kapal besar itu menjadi kurang efektif dan lebih rentan terhadap serangan. Mereka menghujani mereka dengan tembakan dari benteng-benteng tersembunyi, menciptakan serangan mendadak yang menghancurkan moral musuh. Portugis, yang mengharapkan kemenangan mudah, disambut dengan perlawanan yang sengit. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang Malaka akan bertarung dengan begitu gigih. Mereka terkejut dengan kegigihan para pembela Malaka. Setiap serangan yang mereka lancarkan dibalas dengan perlawanan yang sama kuatnya. Serangan awal mereka berhasil dipukul mundur. Mereka terpaksa mundur, menyadari bahwa mereka telah meremehkan kekuatan dan tekad orang-orang Malaka. Kemenangan itu, meskipun mahal, menguatkan semangat orang-orang Malaka. Mereka merayakan kemenangan mereka dengan penuh kebanggaan, mengetahui bahwa mereka telah mempertahankan tanah air mereka. Mereka telah merasakan darah Portugis. Setiap tes darah yang tumpah adalah bukti keberanian dan keteguhan hati mereka. Mereka tahu mereka bisa melawan. Kemenangan ini memberi mereka keyakinan bahwa mereka mampu menghadapi musuh yang lebih kuat. Namun, mereka juga tahu bahwa ini baru permulaan. Portugis tidak mudah dihalangi. Mereka akan kembali. Sultan menggalang rakyatnya, mempersiapkan mereka untuk pertempuran yang lebih besar. Dia tahu bahwa serangan berikutnya akan semakin ganas. Dia merencanakan strategi yang lebih cermat dan mempersiapkan pertahanan yang lebih kuat. Dia memerintahkan pembangunan pertahanan yang lebih kuat, memastikan bahwa setiap sudut kota terlindungi dengan baik. Dia meminta bala bantuan dari kerajaan-kerajaan tetangga, memperkuat aliansi, dan memastikan bahwa mereka tidak akan berjuang sendirian. Semangat Malaka tidak patah. Mereka akan menghadapi serangan Portugis secara langsung. Setiap prajurit siap untuk bertarung demi tanah air mereka. Jantung dunia Melayu berdetak kencang. Setiap deta adalah simbol dari semangat dan keteguhan hati mereka. Mereka akan berjuang sampai nafas terakhir. Tidak ada yang akan mundur. Tidak ada yang akan menyerah. Pertempuran ini adalah tentang kehormatan dan keberanian. Ketenangan yang menegangkan menyelimuti Malaka. Udara terasa berat dengan antisipasi. Kota yang dulunya damai ini sekarang dipenuhi dengan ketegangan yang tak terucapkan. Seolah-olah setiap sudutnya menyimpan rahasia tentang apa yang akan datang. Orang-orang Malaka menggunakan waktu ini untuk memperkuat pertahanan mereka. Mereka bekerja tanpa henti, siang dan malam, memastikan setiap batu dan kayu ditempatkan dengan sempurna untuk melindungi kota mereka. Mereka membangun pagar di sepanjang garis pantai, berharap ini akan menjadi penghalang pertama melawan serangan yang akan datang. Setiap paku yang dipalu, setiap papan yang dipasang adalah simbol dari tekad mereka untuk bertahan. Mereka membentengi tembok kota mereka dengan batu dan bata, memperkuat setiap inci dari dinding yang telah berdiri selama berabad-abad. Tembok ini bukan hanya struktur fisik, tetapi juga simbol dari ketahanan dan semangat juang mereka. Mereka mengumpulkan senjata dan persediaan, memastikan bahwa mereka siap untuk pertempuran panjang. Setiap pedang, setiap panah, dan setiap butir peluru adalah harapan mereka untuk bertahan hidup. Mereka berlatih siang dan malam, mengasah keterampilan mereka dan mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang. Setiap gerakan, setiap serangan dipelajari dengan cermat untuk memastikan mereka siap menghadapi musuh. Sultan tahu bahwa Portugis akan kembali dengan dendam. Dia merencanakan strategi dengan para penasihatnya, mencari cara terbaik untuk melindungi rakyatnya dan mempertahankan kota. Dia mengirim utusan ke kerajaan-kerajaan tetangga, mencari aliansi dan dukungan. Para utusan ini membawa pesan harapan dan permohonan untuk bantuan, berharap bahwa persatuan akan menjadi kunci untuk bertahan. Dia memohon warisan bersama mereka, mengingatkan mereka tentang ikatan sejarah dan budaya yang menghubungkan mereka. Dia berharap bahwa persatuan ini akan cukup kuat untuk melawan ancaman yang akan datang. Dia mengingatkan mereka tentang ancaman yang ditimbulkan oleh penjajah asing ini,
menekankan betapa pentingnya untuk bersatu melawan musuh bersama. Kata-katanya penuh dengan urgensi dan harapan. Beberapa mengindahkan panggilannya, mengirim pasukan dan persediaan. Mereka datang dengan harapan bahwa bantuan mereka akan membuat perbedaan dalam pertempuran yang akan datang. Yang lain, takut dengan kekuatan Portugis, tetap netral. Mereka ragu-ragu untuk terlibat, khawatir tentang konsekuensi dari melawan kekuatan yang begitu besar. Terlepas dari persiapannya, rasa tidak nyaman menyelimuti Malaka. Warga kota merasakan ketegangan di udara, mengetahui bahwa pertempuran besar akan segera dimulai. Armada Portugis yang lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya muncul di Cakrawala. Kapal-kapal mereka dipenuhi dengan meriam mendekat dengan ancaman yang nyata. Pemandangan kapal-kapal mereka yang dipenuhi dengan meriam memberikan bayangan panjang di atas kota. Bayangan ini adalah pertanda dari pertempuran yang akan datang, mengingatkan semua orang tentang bahaya yang mereka hadapi. Orang-orang Malaka tahu bahwa pertempuran terakhir akan segera dimulai. Wajah mereka penuh dengan kekhawatiran, tetapi juga dengan tekad untuk bertahan dan melindungi tanah air mereka. Mereka mempersiapkan diri untuk serangan yang akan datang, memastikan bahwa setiap senjata siap, setiap strategi dipahami, dan setiap prajurit siap untuk bertarung. Gendang perang terdengar sekali lagi, kali ini dengan urgensi yang lebih besar. Suara gendang ini adalah panggilan untuk bersiap, mengingatkan semua orang bahwa pertempuran sudah dekat. Para pejuang Malaka, wajah mereka muram tetapi teguh, mengambil posisi mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan, dan mereka siap untuk mempertahankan tanah air mereka sampai mati. Mereka siap mempertahankan tanah air mereka sampai mati. Setiap prajurit, setiap pejuang berdiri teguh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Nasib Malaka, yang dulunya merupakan mercusuar perdagangan dan kemakmuran, kini tergantung dengan genting. Kota yang pernah menjadi pusat perdagangan dan budaya ini sekarang berada di ambang kehancuran. Juara Semeng Huapaing Gas Sebelah Bloodline Perneturas Bundas.